Satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku andalkan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Allah. Engkau Tuhan memberkati, Lu matikan kamera. Tuhan Diberi apa ini, Kak? penyembuhku, RPP Indonesia. Tuhan pemulihku. Hanya Engkau yang Tuhan kami percaya, hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Saat hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Yeremia. Kiranya pengurapan Tuhan tercurah, hikmat-hikmat roh Allah tercurah, sehingga lewat kebenaran firman Tuhan ini Tuhan, kami boleh dikuatkan, dimampukan, dan kami terus dibenarkan Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Yeremia. Shalom semua. Shalom. Wah, puji Tuhan. Ini suara saya kedengaran dengan jelas. Kalau Jelas. Kedengaran, Kak. teman-teman kasih jempol di chat yang dan harapan dan doa saya selama saya sampaikan kebenaran firman, masa malu untuk meresponi firman. Nanti live chat ini saya lihat karena saya nggak bisa mendengar suara teman-teman semua. Jadi meresponi setiap kebenaran yang kita dengarkan lewat live chat yang ada di sini ya teman-teman ya. Terima kasih sekali lagi untuk tim Praise and Worship dari Stapin, Sekolah Tinggi Penyebaran Injil yang sangat luar biasa. Boleh kasih jempol lagi untuk teman-teman kita dari Stapin, kasih tepuk tangan yang paling dahsyat. Hari ini saya dapat sebuah kesempatan, puji Tuhan, saya bersyukur bisa membagikan sesuatu di tengah-tengah RPPI nasional, dan ini satu kebanggaan bagi saya untuk bisa cerita, sharing sedikit banyaknya apa yang bisa kami terapkan di sini, dan saya bisa sharingkan kepada teman-teman semua. Dan harapan saya, doa saya
kepada kita semua, kita ketika mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya sekedar informasi yang kita terima, tapi apa yang kita dengarkan hari ini boleh memberkati setiap kita, boleh dipraktikkan di dalam setiap grup, komsel, pemuritan, kelompok kecil, apapun sebutan yang teman-teman miliki. Jadi harapan saya ke depannya kita akan bisa membangun tim atau grup yang semakin intim. Sesuai dengan judul hari ini, boleh adakah host yang bisa membantu saya untuk menampilkan PowerPoint kita? Jadi dari Bro Crispus kemarin menyampaikan sebuah tema intimate group, grup yang memiliki hubungan yang harmonis, yang betul-betul intim, akrab. Kenapa tema ini diangkat? Saya percaya pasti ada penyebabnya. Dan kalau kita melihat situasi dunia, bukan hanya di gereja lokal kita, seluruh dunia hari-hari ini mengalami yang namanya penurunan, terutama sejak dari masa COVID kemarin. Kalau kita sadar, kalau kita peka dengan perubahan yang ada, kita akan bisa melihat apa yang terjadi di dunia ini. Dan saudara, teman-teman semua tahu sebenarnya apa yang terjadi saat ini di dunia hari ini, di seluruh dunia, juga sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Boleh teman-teman kita baca dari 2 Timotius 3, di slide-nya sudah saya siapkan. Di sini dikatakan keadaan di akhir zaman. Oleh Paulus disampaikan sebenarnya ini sebuah surat kepada Timotius. Tapi kalau kita melihat hal ini juga sangat relate kepada setiap kita hari-hari ini. Dikatakan di sana, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya nggak mau nakut-nakutin, tapi beberapa hari yang lalu, baru aja semalam saya dengar sebuah berita dengan tagline, apakah mungkin 2045 Indonesia menjadi Indonesia emas? Saya kurang tahu istilah yang digunakan pemerintah, tapi ada target 2045 kita akan mencapai satu keadaan kita mengalami kemajuan secara luar biasa. Tapi banyak pakar akhirnya bertanya, apakah mungkin 2045 Indonesia menjadi Indonesia emas? Karena secara fakta dan realita, kalau kita melihat, ada nggak di sini teman-teman yang merasa kepanasan? Ada nggak yang pernah merasa cuaca kok akhir-akhir ini makin berubah? Jadi ada yang memprediksi, saya nggak tahu apakah itu betul atau tidak, suhu bumi meningkat di tahun ini, dan di tahun 2045 kemungkinan besar jumlah penduduk dunia itu mencapai 10 miliar. Saya belum bisa sajikan datanya karena informasinya ini baru juga saya terima semalam. Artinya secara statistik manusia akan mencapai pertumbuhan angka kelahiran, dan angka manusia di seluruh dunia itu kurang lebih 10 miliar. Dan hari ini kurang lebih 8 miliar kalau nggak salah ya. 8 miliar, kita akan bertumbuh terus, angka kelahiran akan terjadi terus-menerus, dan di tahun 2050 akan ada 10 miliar manusia. Tapi kalau kita melihat realita cuaca iklim, cuaca panas di hari-hari ini, kita akan melihat bahwa ketahanan pangan akan bertolak belakang dengan jumlah kelahiran yang akan terjadi ke depannya. Artinya akan sangat memungkinkan terjadi yang namanya masa sukar. Sangat memungkinkan akan terjadi yang namanya kelaparan, karena pengaruh cuaca ekstrim, panas yang ekstrim membuat hasil pertanian tidak maksimal. Dan kalau saudara teman-teman sadari, banyak lahan pertanian Siantar terutama, banyak lahan pertanian itu sudah mulai beralih fungsi. Jadi apa? Jadi rumah, jadi perumahan, jadi kafe, jadi apapun. Akhirnya tempat-tempat di mana lumbung padi harusnya berasal mulai beralih fungsi. Dan
Apa yang Alkitab katakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bahkan firman Tuhan pernah katakan secupa gandum, sedinar harganya. Dan itu sangat-sangat mungkin terjadi, terutama di generasi kita ke depannya. Ini harus menjadi sebuah kesadaran. Tapi bukan hanya itu. Lebih spesifik lagi, Paulus katakan di ayat yang berikutnya, di ayat yang kedua. Di tengah-tengah masa yang sukar yang terjadi, apa yang makin terjadi sama manusia? Manusia makin mencintai dirinya sendiri. Makanya kalau hari ini apa namanya tema yang kita ambil adalah intimate group, saya yakin dan percaya ada kaitannya dengan apa yang Paulus katakan ini. Mereka manusia di akhir zaman akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan menjadi pemberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Ayat selanjutnya, yang ketiganya, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Kalau kita lihat hari-hari di media sosial penuh dengan orang yang berantem. Di media sosial kita lihat sikit-sikit orang diviralkan, ada salah sikit, orang begitu garang. Tidak suka dengan hal-hal yang baik, suka menjelekkan orang lain, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi keadaan ini terjadi, apa sih penyebabnya? Kalau kita baca lebih lanjut lagi, penyebabnya itu ada di ayat yang kelima. Penyebabnya karena keadaan manusia di akhir zaman, banyak orang akan ngapain? Mereka menjalankan ibadah mereka. Di ayat yang kelimanya, boleh dibantu buka next slide-nya. Tetapi di saat orang menjalankan ibadahnya, yang terjadi apa? Pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Dan doa saya hari ini, teman-teman yang ikut di dalam RPPI Talk Show hari ini, kita bukanlah orang yang disebutkan oleh Paulus tadi. Kita adalah orang yang menjalankan ibadah, tetapi kita tetap percaya kepada hakikat, pada kuasa, kepada kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi saya yakin dan percaya ayat 5 ini yang mendasari mengapa akhirnya manusia mengalami keadaan seperti hari-hari ini. 1 Petrus 2 lagi, ayat 8a, dikatakan mereka tersandung karena apa? Karena tidak taat kepada firman Allah. Jadi sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak muda di RPPI, saya percaya di sini anak-anak muda semua ya, kita harus melakukan sesuatu untuk keadaan ini. Ketika kita mungkin melihat di sekeliling kita, dari ayat pertama sampai ayat yang keempat tadi, kalau kita melihat mungkin di sekeliling kita akan melihat mungkin ada 1-2 orang yang disebutkan oleh firman Tuhan tadi. Terus apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat di dalam grup kita, dalam komunitas kita, di dalam kelompok pemuritan kita, di dalam gereja kita, ada orang-orang yang seperti ini? Jawabannya kita bisa lihat dari Matius 5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Apa yang harus kita kerjakan? Boleh kita baca sama-sama. Matius 5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. 3, 2 ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita itu, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapamu yang di surga. Dan firman Tuhan. Satu hal yang harus kita kerjakan di akhir zaman ini, teman-teman,
Kita menyadari identitas kita. Kita menyadari fungsi kita ketika kita menerima identitas yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Gereja yang tidak asing, sebuah kelompok yang sudah saya katakan yang sudah tidak intim. Saya mengkaitkan kata intim tadi dengan kata garam dan terang. Saya koneksikan antara kata intim tadi. Kenapa? Karena hubungan yang intim akan terjadi ketika kita saling memberi rasa di dalam kelompok kita. Kita saling memberi menjaga satu sama lain. Nanti saya akan jelaskan fungsi dari garam dan terang ini. Kita kalau melihat apa yang disampaikan oleh Matius 5 ini, ketika gereja tidak lagi menjadi asing, ketika kelompok kita lagi tidak menjadi asing, ketika rasa kita sudah tidak lagi bisa dirasakan oleh orang lain, ini adalah sebenarnya ayat firman Tuhan yang sangat menakutkan, terutama bagi saya. Kenapa? Ketika kita tidak lagi memberi rasa asing, firman Tuhan katakan akan segera dibuang, bukan hanya dibuang, tetapi diinjak. Jadi ini keadaan yang sangat mengerikan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sadari identitas kita. Kita nggak boleh hidup sembarangan. Kenapa? Karena kita harus menyadari ada fungsi, ada satu hal yang Tuhan mau kita kerjakan di dalam kelompok kita, di dalam komunitas kita, di dalam gereja kita. Jadi supaya kita tidak mengalami yang disebutkan oleh Matius 5 ini, apa yang Tuhan Yesus katakan di sana, supaya kita tidak dibuang, tidak diinjak, kita harus mempertahankan grup komunitas kita tetap memberi rasa asing. Apa yang harus kita ketahui dari garam? Kalau kita melihat garam, fungsi utama dari garam adalah yang bisa saya temukan, garam itu fungsinya di zaman dulu nggak ada teknologi yang bernama kulkas. Kita hari ini hidup di zaman yang luar biasa, teknologi serba mudah. Tapi di zaman dulu untuk orang bisa mengawetkan daging, nggak ada yang namanya freezer. Orang membutuhkan garam untuk apa? Untuk mengawetkan yang namanya daging. Daging itu ditaburi dengan garam yang cukup banyak, dibungkus. Dan garam itu mencegah daging tadi mengalami yang namanya pembusukan. Jadi fungsi pertama yang harus kita sadari ketika kita membaca firman Tuhan ini, garam bukan berfungsi untuk mengubah daging menjadi garam, tetapi garam menjaga atau mempertahankan. Selama. Garam itu mempertahankan. Kalau saya melihat dalam bahasa aslinya, ketika diterjemahkan dalam bahasa Inggris, menggunakan kata preserve. Sedikit ya. Preserve itu memelihara. Jadi kita harus menyadari satu hal, teman-teman. Fungsi kita, fungsi gereja, fungsi kita sebagai anak Tuhan, sebagai garam di dunia ini adalah untuk mempertahankan integritas, mempertahankan moral, mempertahankan apa yang Tuhan sudah taruhkan bagi setiap kita. Supaya apa? Supaya daging itu tidak menjadi busuk. Daging ini konteksnya bicara menunjuk kepada dunia, supaya dunia ini tidak semakin hancur, tidak semakin membusuk. Gak ikut. Jadi kita harus sadar satu peran kita yang sangat penting di tengah-tengah komunitas kita bukan hanya sekedar berkomunitas, tetapi kita harus sadar ada sebuah peran yang sangat penting di dalamnya, yaitu kita menjaga integritas, mempertahankan nilai, mempertahankan moral, standar moral yang firman Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Yang kedua, fungsi garam apa? Garam memberi rasa asing. Karena dia adalah orang. Bisa memberi rasa asin kepada satu panci air hanya dengan satu buah sendok saja. Satu buah sendok bisa memberi rasa asin kepada satu panci. Jadi di dalam komunitas kita, jangan pernah kita lupa untuk ngapain? Untuk memberi rasa asin satu sama lain. Kita memberi rasa satu sama lain. Kemudian apa lagi yang kita bisa pelajari dari Matius 5 ini? Selain kita berfungsi sebagai garam, kamu adalah garam, dikatakan oleh firman Tuhan, kamu
juga adalah terang. Terang adalah, saudara tahu nggak, gelap itu sebenarnya tidak pernah ada. Gelap kalau didefinisikan artinya adalah satu kondisi di mana tidak ada terang. Jadi sebenarnya gelap itu tidak ada selama terang ada menerangi tempat yang gelap. Jadi gelap itu definisinya adalah ketiadaan terang itu sendiri. Jadi kalau hari ini kita melihat tadi di Timotius 2 Timotius 3, keadaan dunia, semua yang disebutkan oleh Paulus tadi itu menunjukkan bahwa dunia ini akan semakin gelap. Kalau sekeliling kita semakin gelap, kita tidak perlu menyalahkan keadaan sekeliling kita. Kenapa? Yang perlu kita pertanyakan kepada diri kita. Ketika kita sadar bahwa kita adalah terang, kalau kita melihat sekeliling kita semakin gelap, yang perlu kita tanyakan, fungsi kita sebagai terang itu, apakah kita masih menerangi kegelapan itu? Kenapa? Karena kalau kita lihat 1 Petrus 9, panggilan kita, kamu adalah imamat yang rajani, di akhirnya adalah kita dipanggil keluar dari kegelapan untuk hidup di dalam terang yang ajaib. Artinya kita dipanggil untuk menjadi anak-anak terang. Jadi fungsi kita untuk menerangi dunia ini. Jadi kalau kita melihat sekitar kita gelap, kita harus mulai mempertanyakan bagaimana dengan fungsi kita sebagai. Banyak orang gereja bahkan saya lihat mengutukin orang. Ketika ada orang hidup dalam kegelapan, seringkali respon yang diberikan yang pertama kali ketika mungkin ada di dalam grup kita, di dalam komunitas kita, ada orang yang mungkin jatuh di dalam dosa. Seringkali kita akan selalu mengatakan, wah, memang karena bandel, memang karena gak pernah taat firman Tuhan. Kita akhirnya ngapain? Kita mengutukin orang yang jatuh di dalam dosa. Tapi jarang sekali kita menanyakan, Tuhan, apa yang aku bisa kerjakan untuk orang-orang yang masih hidup di dalam gelap? Untuk orang-orang yang masih hidup di dalam dosa, bagaimana, apa yang harus saya kerjakan sebagai anak terang? Kita harus sadari fungsi dan identitas kita ini dengan jelas. Kita harus ingat bahwa kita punya peran untuk mengawetkan atau menjaga. Bukan menjaga hanya diri kita, tetapi menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita, menjaga moral, integritas, nilai, kekudusan, tetap terpelihara di sekitar kita. Karena kita terang, kita memberi terang kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Fungsi kita selanjutnya memberi rasa, menginfluence, kalau bahasa kerennya, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir kita memberi terang, menerangi sekeliling kita. Tapi realitanya, faktanya yang terjadi ketika kita bilang kita adalah anak terang. Kalau saudara disebut sebagai anak terang, terus di tengah-tengah grup saudara, di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah pemuritan, di tengah-tengah gereja saudara, ketika saudara dipercayakan untuk memimpin, contohnya, ketika saudara adalah terang, anggap aja saudara sedang memegang sebuah senter. Senter tahu ya, lampu yang untuk bisa kita gunakan emergency light, yang bisa kita gunakan di saat kegelapan. Terus saudara disuruh memimpin sebuah rombongan. Kalau saya tanya, bisa jawab di chatnya masing-masing. Ketika saudara diberi center untuk memimpin orang, kita akan berdiri di depan atau kita berdiri di belakang? Menurut teman-teman, kalau saudara dipercayakan sebuah center di dalam ruangan yang gelap, ada rombongan yang saudara pimpin, saudara akan berdiri di depan memimpin teman-teman yang lain, rombongan yang lain, atau kita berdiri di belakang? Harusnya kita berdiri di depan, benar ya? Sebagai terang, kita berdiri melangkah di depan, berjalan di depan. Tapi seringkali realita yang kita lihat, gereja seringkali ketinggalan di dalam segala sesuatu. Atau saya katakan kita seringkali berjalan di belakang. Berjalan di belakang maksudnya ini apa?
Kita ketinggalan dengan segala sesuatu yang dunia ini bisa kerjakan. Contohnya aja, inovasi di bidang ekonomi, inovasi di bidang kreativitas, pendidikan. Orang-orang Kristen, saya mau katakan, kalau kita bandingkan dengan agama tetangga kita, kemarin ini sebuah realita yang saya harus bukakan kepada setiap kita. Kemarin ada satu mantan anak sekolah minggu kita, beliau sudah merantau di luar kota. Dia cerita gini, Pak, saya di usia yang tua ini, di usia hampir 40 tahun ini, saya belajar yang namanya digital marketing. Tapi tahu nggak Pak, ketika saya ikut seminar digital marketing, ketika saya masuk ke sana, saya pengen belajar, mengikuti perkembangan zaman, yang saya temukan apa? Realitanya, tidak ada satupun orang Kristen yang mau belajar tentang yang namanya digital marketing. Jadi dia lihat ketika dia mengikuti sekolah itu, mengikuti seminar itu, semua 99% adalah orang dari agama seberang. Jadi satu realita keadaan bahwa apakah orang Kristen hari-hari ini masih memimpin di depan? Atau kita sudah jauh ketinggalan dengan inovasi, kreativitas, pendidikan. Di pendidikan kita, kalau saudara tahu, kalau kita melihat kepada pemerintahan, pendidikan Kristen, bahkan Kementerian Agama, Bimas Kristen sendiri, itu tidak dipimpin oleh orang Kristen. Itu suatu keadaan yang sangat aneh menurut saya. Kenapa? Karena tidak ada orang Kristen yang dapat ditempatkan pada posisi ini. Karena kita tidak berfungsi sesuai dengan peran kita. Jadi kita harus menyadari ada sebuah peran yang harus kita kerjakan ke depannya, dan kita harus mengejar setiap ketertinggalan yang ada. Apalagi kalau kita melihat dunia di sekitar kita berubah dengan cepat. Teknologi, kalau kita lihat ada artificial intelligence, ini di Zoom ini saya baru sadar, ada artificial intelligence companion namanya, belum pernah coba ini. Nah, saya sekian lama baru melihat kembali Zoom, ternyata ini sudah banyak sekali perubahan, bahkan di aplikasi yang kita gunakan sekarang ini. Ada yang namanya artificial intelligence. Kemarin Pastor Jeffrey Rahmat cerita, tahu nggak, Airbus di dunia pesawat, Airbus setiap hari mereka research untuk menciptakan 3 buah pesawat. Artinya dunia ke depannya akan menggunakan teknologi pesawat yang berbeda, yang semakin ringan, yang semakin efisien, dan kita akan melihat bentuk pesawat yang semakin berubah dengan yang kita lihat hari-hari. Kalau kita lihat dunia otomotif misalnya, mobil, kita mulai melihat mobil mulai beralih kepada mobil listrik. Kita akan melihat kemajuan yang tidak akan lagi terbendung. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita sebagai generasi, sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, di dalam grup kita, bagaimana kita bisa mengikuti perubahan yang begitu cepat di dunia ini? Kenapa? Kalau kita tidak bisa menselaraskan gereja, grup kita, kelompok kita dengan dunia, maka kita akan banyak kehilangan yang namanya anak-anak. Ini satu hal yang harus saya ingatkan, bahwa faktanya sedang terjadi penurunan yang luar biasa di tengah-tengah anak muda Kristen khususnya. Dan ini bukan terjadi hanya di Indonesia. Kemarin di dalam seminar ICOLC, teman-teman dari kalian dari Singapura, mereka cerita, ini nggak terjadi hanya di Indonesia. Anak-anak muda udah mulai males datang ke gereja. Kenapa? Karena anak-anak muda sekarang ketika mereka melihat gereja itu seperti sesuatu yang sangat kuno. Apalagi Gen Z, bukan Gen Z, generasi Alpha yang lahir di tahun mungkin 2010 ke atas. Mereka akan melihat gereja ini sesuatu yang sudah kuno, sesuatu yang sangat lama. Dan mereka hanya datang ke gereja kenapa? Karena dipaksa oleh orang. Kalau nggak dipaksa, mereka nggak dikasih jajan.
Jadi mereka dalam keadaan terpaksa datang ke gereja. Tapi ketika mereka mulai mandiri, mereka nggak bergantung lagi sama orang tua, yang terjadi apa? Mereka akan mulai ngomong, ah ngapain aku ke gereja? Dari YouTube bisa kok, dari apa namanya, dari podcast aku bisa dengar khotbah yang jauh lebih baik. Orang malas datang akhirnya ke gereja. Dan gak heran akhirnya anak-anak muda kehilangan minat untuk gereja. Kenapa? Karena kita tidak memahami peran dan fungsi kita sebagai garam dan terang tadi. Dan fakta ini terjadi di seluruh dunia. Jadi bagaimana kita bisa mengkomunikasikan kabar baik kepada dunia yang berubah dengan cepat? Bagaimana kita bisa apa namanya mengkomunikasikan kabar baik kepada dunia yang berubah dengan begitu cepat? Jawabannya sederhana. Kembali kepada judul kita tadi. Jadilah grup yang solid, yang intim, yang akrab. Jadilah intimate group. Ini waktu saya berapa lama ya, teman-teman ya? Ini kayaknya waktu saya udah hampir habis ya. Tapi kasih sekitar 5 menit saya coba untuk menyampaikan 3 poin ini. Become intimate group. Dari Efesus 4 ayat yang ke-32 saya temukan sebuah jawaban yang bisa kita kerjakan. Yang pertama adalah kalau kita baca di sini, di sana dikatakan hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh dengan kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Hal yang pertama, bagaimana menjadi grup yang intimate, yang intim, yang akrab, yang solid. Boleh dibukakan slide pertamanya. Jadilah, kita harus dari Efesus 4 yang bisa saya pelajari, kita harus membangun komunikasi yang nyambung. Kita harus memiliki komunikasi yang nyambung dengan generasi berikutnya. Kalau saudara punya telepon, hari ini kita punya, saya percaya kita semua punya handphone yang canggih-canggih. Untuk saudara atau teman-teman bisa connect dengan orang lain, di dalam sebuah telepon apa yang harus kita lakukan ketika kita menelpon seorang? Ya perlu nyambung tuh dulu. Orang yang sedang kita telepon harus mengangkat dulu. Artinya ada satu konektivitas. Ada sesuatu yang nyambung dulu, baru kita bisa menjadi sebuah grup yang kita impikan tadi. Intimate group tadi. Kita harus nyambung dulu, kita harus terkoneksi dulu. Bahasa kerennya apa? Kita harus menjadi orang yang relevan dulu. Kenapa kita harus menjadi orang yang relevan kepada orang-orang yang kita pimpin di dalam grup kita, di dalam gereja kita, di dalam komunitas kita? Kenapa kita harus nyambung? Kalau kita melihat dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dikatakan firman Tuhan. Artinya apa yang Tuhan lakukan sebelum dia mengkomunikasikan yang namanya keselamatan, kabar baik, sebuah anugerah kepada kita, yang Tuhan lakukan pertama adalah dia connect dulu. Bagaimana cara Tuhan connect dengan kita? Yesus mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa menjadi manusia. Ketika Tuhan datang ke dunia ini, Tuhan nggak ngomong pakai bahasa. Tapi Tuhan lahir, dia menjadi manusia, dan dia hidup sebagai manusia. Kenapa? Kita harus sadar bahwa Tuhan mau connect dengan kita. Membangun komunikasi yang kita bisa memahami, kita bisa mengerti. Supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan, rencana Tuhan, kabar baik tentang keselamatan, Tuhan perlu menjadi manusia dulu untuk mengkomunikasikannya kepada kita. Jadi kalau hari-hari ini kita menemukan, terutama di generasi kita, kalau kita mengalami kesulitan untuk menjangkau orang, melihat ada generasi yang mungkin merasa nggak relate lagi dengan gereja, nggak berminat lagi dengan gereja. Pertama yang harus kita kerjakan adalah kita harus nyambung dengan mereka. Pertanyaannya, apakah kita hari ini masih nyambung dengan orang-orang yang ada di grup kita sendiri? Apakah kita masih nyambung dengan orang-orang yang ada di dalam komunitas kita? Karena saya sendiri menghadapi struggle yang sama kok.
Di komunitas kami, saya usia 30 tahun di tahun ini. Dan anak-anak yang saya pimpin itu rata-rata usianya 13, 14, yang paling tua mungkin sekitar 20-an tahun. Artinya ada gap usia antara kami. Saya sendiri mengalami kayaknya susah sekali berkomunikasi dengan anak-anak yang usianya jauh di bawah kita. Permasalahan bahasa ternyata menjadi sumber konflik di tengah-tengah kita. Bukan hanya di tengah-tengah komunitas, bahkan antara orang tua, anak, seringkali terjadi konflik. Kenapa? Karena ada permasalahan bahasa komunikasi yang akhirnya yang tidak pernah nyambung. Akhirnya orang tua merasa tidak dihormati oleh anaknya merasa tidak disayangi oleh orang tua. Jadi kita harus sadar di poin yang pertama, kita perlu nyambung dulu dengan orang-orang yang ada di dalam grup kita. Percayalah, kalau kita belajar untuk memahami orang, mengerti orang, dari Efesus tadi dikatakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Itu bicara tentang bagaimana kita bisa nyambung dengan orang-orang lain. Poin yang kedua, selain membangun komunikasi, kita membangun window display yang baik. Saya menggunakan bahasa good window display. Pernah nengok etalase toko nggak? Di Efesus 4 ayat 32 dikatakan penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ini sesuatu yang harus kita tunjukkan kepada dunia ini. Bangun a good window, build a good window display. Maksudnya apa sih? Pasti kita sering mendengar sebuah frasa seperti ini. Tuhan melihat hati manusia. Tuhan melihat hati. Tapi seringkali kita sampai melupakan orang-orang di sekeliling kita tidak bisa melihat hati kita. Yang bisa melihat hati kita hanya Tuhan. Tuhanlah yang mengetahui kedalaman hati manusia. Tetapi manusia akan selalu melihat apa? Melihat apa yang ada di luar. Kalau kita tertarik kepada satu hal, karena kita melihat apa yang ada di luar. Saudara dan saya percaya ketika kita melihat mungkin ada mall, saya percaya di tempat kita, di kota kita masing-masing, pasti ada mall yang terkenal. Dan ketika kita masuk ke dalam mall itu, kita akan melihat banyak toko yang menampilkan etalase yang menarik, yang wow, yang cantik, yang indah, dengan lampu. Bahkan saya tahu banyak toko yang ngapain? Berinvestasi bahkan sampai puluhan juta untuk ngapain? Untuk membuat tampilan yang begitu baik. Tujuannya apa? Untuk bisa menarik orang. Untuk bisa menarik orang datang dan melihat, bahkan mungkin kadang barang yang kita perlukan itu nggak ada di toko tersebut. Tapi karena kita melihat tampilan yang menarik, kita jadi masuk, kita jadi lihat-lihat, akhirnya kita tergoda untuk membeli sesuatu barang yang sebenarnya kita nggak perlu. Coba kalau kita melihat sebuah toko, saya ilustrasikan sebuah toko yang penuh dengan debu, yang keadaannya berkebalikan dengan toko yang saya sebutkan tadi. Toko yang penuh, pokoknya etalasenya berantakan, nggak disusun dengan baik. Tapi di toko tersebut ada barang yang saudara butuhkan. Ketika saudara melihat etalasenya, Windows display-nya, kita akan melihat kayaknya barangku nggak ada di sana deh. Kita tidak tertarik kepada toko tersebut, akhirnya kita mencari toko yang lain. Kenapa? Karena kita seringkali tidak memperhatikan window display-nya kita masing-masing, teman-teman. Bagaimana cara kita menampilkan sesuatu. Kita tidak membangun yang di luar karena kita berpikir kita cukup membangun apa yang ada di dalam. Tapi kita harus menyadari, kita harus mulai untuk menarik generasi berikutnya, untuk menarik grup kita, komunitas kita tetap akrab, tetap intim satu sama lain. Kita harus membuat sesuatu yang menarik, terutama bagi generasi muda, sesuatu yang
yang bisa menjangkau mereka pada akhirnya. Apa yang di luar, apa yang kelihatan oleh manusia. Seringkali kita tidak mau memperhatikan hal tersebut. Jadi selain komunikasi tadi yang pertama, kita harus menampilkan sikap atau presentasi atau apa yang bisa kita tunjukkan kepada dunia ini, dan itu harus kita mulai lakukan. Karena manusia, sadari hal ini, manusia tidak bisa melihat hati kita. Manusia selalu melihat apa yang ada di kita. Jadi kita harus mulai membangun, bukan hanya di dalam, tetapi setiap tindakan kita harus mulai menunjukkan perbuatan yang baik, kata firman Tuhan. Jadi masuk kepada poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini yang sangat penting, yang tadi saya sudah sebutkan di awal. Hendaklah kamu sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saya mau konekkan ini dengan satu kalimat seperti ini. Never lose your identity. Jangan pernah kehilangan identitas kita di dalam komunitas kita. Kita harus punya identitas yang jelas. Bahwa kita adalah garam, bahwa kita adalah anak terang. Selain nyambung, selain kita menampilkan sikap yang baik, selain kita melayani Tuhan dan manusia, kita harus ngapain? Kita harus jangan sampai kehilangan identitas kita. Ketika kita mau reach out orang, kita mau menjangkau orang, kita mau membuat orang tertarik dengan kita, jangan pernah kehilangan identitas kita. Pernah satu orang hamba Tuhan, ketika saya kecil pada waktu itu, dia bukan orang yang bertato, tetapi satu hari dia tiba-tiba bikin tato. Saya nggak mau membahas apakah tato dilarang atau bolehkah kita bertato. Dia berdalih, dia bikin tato kenapa? Karena dia mau menjangkau orang-orang mantan pengguna narkoba, orang-orang yang masih hidup di dunia malam, orang yang masih bahkan ya suka dengan tato. Jadi untuk menjangkau mereka, dia katakan dia harus ngapain? Dia harus menato badannya. Tapi saya temukan satu hal gini. Ketika kita mau menjangkau orang, sebenarnya kita nggak perlu sampai kita kehilangan jati diri kita. Untuk kita nyambung dengan orang yang mau kita jangkau, saya mau katakan kita nggak perlu menjadi sama seperti orang yang kita mau jangkau. Jangan pernah kita berpikir untuk kita bisa relevan, bisa connect dengan orang, kita harus menurunkan nilai kita. Kita harus menurunkan standar kita. Enggak, justru kita harus mempertahankan identitas kita, mempertahankan nilai kita, mempertahankan standar moral kita. Jangan sampai kita menjadi bahkan sama dengan dunia ini. Jadi jangan pernah kehilangan identitas kita yang sejati, bahwa kita adalah anak-anak terang, bahwa kita adalah anak-anak Allah, bahwa kita adalah orang yang memberi rasa kepada dunia ini. Jadi kalau kita melihat Yohanes 13 tadi, Tuhan menjadi manusia bukan untuk ikut-ikutan berdosa. Ngerti ya? Tuhan menjadi manusia bukan supaya Tuhan juga berdosa. Enggak. Tetapi dia mau menanggung setiap dosa kita. Yesus mau memberi teladan bahwa masih ada jalan keselamatan dan caranya adalah mengikut dia. Jadi untuk menjadi relevan dan menjadi nyambung dengan orang lain, kita nggak perlu sama sekali menurunkan standar kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Kita nggak perlu mengurangi apapun. Kita harus percaya diri dengan identitas yang Tuhan sudah beri. Karena Tuhan kita relevan. Jadi di dalam komunitas kita, saya percaya kalau kita dekat dengan Allah, maka kita pun harus semakin nyambung, tetapi tanpa mengurangi nilai kekristenan, nilai kerajaan Allah dalam kehidupan. Karena kita harus sadar, ketika kita mengikut Tuhan, jangan sampai kita tidak jadi menjaga kekudusan. Kita harus sadar bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus. Bagaimana kita menyembah Allah yang kudus kalau kita tidak menjaga kekudusan dalam kehidupan. Jadi jangan sampai pernah kita kehilangan identitas. Jadi bagaimana kita menjadi grup yang intimate, grup yang kompak, grup yang solid, grup yang satu sama lain penuh dengan keharmonisan. Hendaknya kita bisa menerapkan yang namanya Efesus 4
firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 32 ini. Yang pertama adalah kita jangan pernah kehilangan identitas kita. Terus kita harus ngapain? Belajar ramah, membangun window display yang baik kepada dunia ini. Terus ngapain? Belajar membangun komunikasi yang terkonek. Atau kita belajar untuk nyambung dengan dunia ini tanpa kehilangan identitas. Demikian firman Tuhan. Mohon maaf kalau kita kelewatan sedikit waktunya. Kita tutup di dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami telah mendengar firman Tuhan yang menginspirasi kami, yang mendorong kami untuk kami boleh terdorong sebagai anak-anak muda ketika kami membangun komunitas, untuk kami menyadari satu hal, yaitu identitas kami di hadapan Tuhan. Tuhan ajar kami ketika kami sebagai anak-anak-Mu yang memiliki kerinduan untuk kami boleh terus mempertahankan komunitas kami, grup kami. Ketika kami memiliki kerinduan untuk bagaimana membangun komunitas yang intimate, grup yang intimate, kami percaya ada tuntunan Tuhan ke depan yang nyata dalam kehidupan kami. Dan biarlah apa yang kami boleh pelajari hari ini dari setiap poin-poin yang sudah kami dengarkan, kami boleh mempraktekkan, menerapkan sesuatu hal kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang membangun keramahan satu sama lain. Kami membangun kasih dan hidup menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih Allah dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang Paulus nubuatkan tidak terjadi di tengah-tengah kami. Tetapi biarlah kami anak-anak-Mu boleh menjadi garam dan terus berfungsi jadi terang yang menerangi dunia yang semakin gelap ini. Dan kami berdoa biarlah Tuhan tidak memakai orang lain, tetapi Tuhan memakai kami, anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini yang terlibat pada malam hari ini. Untuk kami boleh menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Sehingga apa yang Tuhan firmankan boleh terjadi, tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu dimateraikan di dalam hati kami, dan biarlah firman-Mu terus bertumbuh, dan di dalam tengah keterbatasan hamba-Mu, hamba percaya Tuhan kami, Tuhan Yesus, Engkau Allah yang tidak terbatas dalam kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja di hati setiap orang yang hadir malam hari ini. Engkau yang berbicara Tuhan, Engkau yang memberi inspirasi, berkata-kata, memberikan hikmat, urapan dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya serahkan kembali kepada host yang memimpin pada malam hari ini. Wah, puji Tuhan. Terima kasih Kak Yere buat penyampaian sharing firman-Nya, materinya hari ini. Semua pasti diberkati ya teman-teman. Sebelumnya teman-teman, Kak Yere ini anak gembala dari Bapak Dionisius yang pelayanan di GPI Abah Home di Pemantang Siantar. Terima kasih Kak Yere buat waktunya dalam menyampaikan materi pada malam hari ini. Baik teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami mempersilahkan bagi teman-teman yang mau bertanya seputar dari apa yang sudah kita bahas tadi, dipersilahkan bagi teman-teman yang boleh bertanya. Oh, ini ada Kak Yere yang bertanya nih Kak Yere. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana membangun komunitas yang sehat? Bagaimana membangun komunitas yang sehat? Komunitas yang sehat. Oke. Jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Artinya bagaimana membangun komunitas yang sehat? Membangun komunitas yang sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena balik lagi firman Tuhan harus menjadi dasar. Jadi kalau kita mau membangun grup kita, membangun komunitas kita, gak ada jalan lain, kita harus membangunnya di atas dasar firman. Tapi ini seringkali kita harus temukan, seperti saya katakan tadi,
seringkali generasi muda sekarang sudah nggak bisa lagi memahami firman Tuhan. Kenapa? Kalau yang saya pelajari, Alkitab yang kita gunakan hari ini adalah Alkitab terjemahan baru. Alkitab terjemahan baru ini yang kita gunakan sehari-hari ini, itu terjemahan yang disempurnakan di tahun 70-an. Dan kalau teman-teman sadar, di dalam puluhan tahun yang kita lewati sampai hari ini, banyak sekali bahasa-bahasa yang sebenarnya sudah kita nggak gunakan lagi sehari-hari. Nah, jadi fungsi kalau kita di sini ada yang menjadi pemimpin, komsel misalnya, pemimpin grup, pemimpin, pokoknya kita levelnya pemimpin, kita harus menyadari bagaimana menerjemahkan firman Tuhan kepada generasi yang udah nggak relate lagi dengan bahasa yang mereka nggak mengerti, yang ada di dalam Alkitab. Jadi bagaimana kita menginterpretasikannya dalam kehidupan hari ini. Jadi kalau kita mau melihat kehidupan grup komunitas kita sehat, pastikan dilandaskan dengan firman Tuhan. Jadi pastikan orang-orang yang kita pimpin mengerti firman Tuhan. Jadi hari ini kami pun di gereja lokal kami bisa bertumbuh bukan karena ada orang yang terlalu luar biasa secara yang bisa khotbah secara luar biasa, enggak. Tetapi jemaat Tuhan di gereja lokal kami dengan kami sendiri untuk ngapain? Untuk menghafalkan firman. Setiap mereka punya konflik, punya masalah, mereka diajarkan untuk menghafalkan firman. Kenapa? Karena firmanlah yang memerdekakan kehidupan kita. Firmanlah yang menolong kehidupan kita. Dan kita tahu firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau kita mau komunitas kita sehat, landasi dengan yang namanya firman. Bukan dilandaskan dengan rasa kasihan, saling tolong menolong, enggak. Tapi landaskan dengan kebenaran. Mungkin itu bisa membantu menjawab. Kalau ada teman-teman yang mau membantu menjawab juga boleh menambahkan, saya sangat welcome. Ya, untuk membangun komunitas yang sehat itu memang harus berlandaskan firman Tuhan ya Kak Yere ya, karena firman Tuhanlah menjadi pedoman hidup kita. Baik, teman-teman yang mau bertanya lagi boleh dipersilahkan. Oh iya, ada ini di chat room. Kak Yohana Siahaan. Kak mau bertanya, gimana kita bisa temukan orang yang bisa jadi teman-teman kita yang sejati? Dan kita berapa banyak teman buat kita jadiin teman dekat kita? Wah, ini pertanyaan bagus nih. Gimana kita bisa temukan orang yang bisa jadi teman yang sejati? Kemarin Pastor Jeffrey Rahmat baru sharing, ada satu pertanyaan yang hampir mirip dengan ini. Kalau Pastor Jeffrey cerita tentang leadership, pertanyaannya bagaimana menemukan leader-leader seperti Pastor Jeffrey dan bagaimana menemukan orang-orang seperti itu. Dan jawabannya menarik. Orang itu sebenarnya tidak pernah jauh dari kita. Jadi kalau ini pertanyaan dari Yohana ya, Siahaan. Mana kita bisa menemukan orang yang bisa menjadi teman yang sejati? Pastikan orang tersebut adalah orang yang ada di sekitar lingkungan kita. Orang yang sehari-harinya bersama-sama dengan kita. Jadi nggak usah jauh-jauh cari ke Amerika, cari ke Australia. Nggak usah jauh-jauh. Orang-orang yang ada di sekeliling kita. Terus kalau kita nggak bisa temukan, jadilah seorang teman sejati bagi orang lain. Kalau kamu nggak bisa temukan teman yang sejati itu, mulailah jadi teman yang sejati bagi orang lain. Ketika kita menjadi teman yang sejati, percayalah, di situ akan ada hubungan yang baik yang terjadi. Dan berapa banyak teman buat kita jadiin sebagai teman dekat kita. Nah ini kalau saya pribadi ambil dari pengalaman pribadi saya, kalau teman, saya akan berteman dengan siapapun. Saya akan berteman sebanyak-banyaknya. Tapi untuk bersahabat,
saya akan sangat memilih sahabat karena saya harus menempatkan ada levelnya teman, ada levelnya sahabat. Sahabat lebih ya seperti tadi intimate, lebih mengetahui kedalaman kehidupan kita dan seberapa banyak yang bisa kita jadiin teman dekat. Saya kurang tahu pepatahnya, tetapi ini gambarannya. Orang terdekat kita, tunjukkan 5 orang terdekat kita, pepatahnya seperti ini. Tunjukkan 5 orang terdekatmu, maka aku bisa menunjukkan masa depanmu. Artinya 5 orang yang paling terdekat dengan kita itu sangat menentukan kita jadi apa. Contohnya sederhana, kalau 5 orang teman kita yang ada di sekeliling kita itu obesitas, suka makan, doyan makan, otomatis kita yang nggak doyan makan akan jadi orang yang doyan makan. Kenapa? Karena orang terdekat kita akan sangat mempengaruhi kita. Dan saya percaya ini sangat relate dengan siapapun. Jadi kalau dibilang berapa banyak buat dijadiin teman sebanyak-banyaknya. Tapi kalau mungkin jadi sahabat, ya mungkin bisa dibatasin 5. Kalau bisa, karena sahabat gini, sahabat bukan hanya kita mendapatkan sesuatu, tetapi kita juga memberi sesuatu dalam kehidupannya. Jadi kalau kamu sanggup bisa bersahabat dengan lebih banyak orang lagi, gak ada masalah. Tapi kalau saya secara pribadi, saya akan hanya punya sedikit teman, sahabat, tapi saya akan punya banyak teman. Gitu. Jadi sahabat adalah orang yang kita prioritaskan, tapi teman adalah orang yang kita bangun hubungan, kita bangun jaringan, kita bangun relasi seperti banyak. Mungkin itu yang bisa saya bantu jawab. Mungkin ada yang punya pendapat yang lain, boleh juga disampaikan. Ada lagi teman-teman? Oh iya, ini Kak, pertanyaannya lagi. Tapi sepertinya ini pertanyaan terakhir deh. Yes. Jadi pertanyaannya begini Kak. Apa wejangan atau masukan dari Om Dion kepada Kak Yere untuk mengkoordinasikan anak muda di sana untuk satu visi dengan komunitas atau grup yang lebih senior? Oke, ini pertanyaan bagus juga. Apa yang disampaikan oleh Pendeta Dion kepada saya? Kalau saya lihat, kami sebenarnya nggak khusus disampaikan kepada saya. Kenapa? Karena kan kami di sini menerapkan pemuritan. Jadi saya hanya salah satu pemimpin kelompok pemuritan atau pemimpin gereja rumah sebutannya kalau kami sebut. Jadi kurang lebih ada 9 dan semua menerima pesan yang sama. Kami hari-hari ini membangun tema tentang tubuh Kristus dan prinsip tubuh Kristus salah satunya adalah melekat kepada tubuh itu sendiri. Jadi kita harus menerapkan prinsip mau melekat. Kenapa? Apa yang disampaikan sama Bapak Gembala, saya percaya kita punya ide masing-masing. Tapi ketika kita mau belajar melekat itu artinya kita mau taat melakukan, tunduk kepada apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala, belajar melekat tidak keluar dari apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala, maka apa yang difirmankan oleh Bapak Gembala, apa yang Tuhan firmankan lewat Bapak Gembala, itu juga yang kami sampaikan kepada jemaat. Sehingga apa yang disampaikan Gembala akan konsisten disampaikan kepada jemaat yang ada di bawah, yang digembalakan maksud saya. Jadi, wejangannya apa? Yang bisa saya berikan untuk saat ini adalah belajar melekat kepada otoritas. Itu aja, nggak ada yang lain. Melekatlah kepada otoritas. Apalagi kalau saya sebagai seorang anak, kalau pemimpin yang lain, mereka nggak ada hubungan lain. Kalau saya adalah anak statusnya, jadi ketika saya di rumah dulu waktu kecil, orang tua ngomong apa, ketika saya sebagai anak,
terkadang saya mau melawan orang tua. Nah, di situ saya belajar satu kebenaran firman Tuhan yang juga hari-hari ini kami bangun, apa ya? Melekat kepada otoritas. Kita menyadari bahwa kita juga adalah, identitas kita adalah sebagai tubuh Kristus, dan tubuh Kristus itu terdiri anggota yang berbeda-beda, tapi tetap satu. Tubuh Kristus itu tetap satu. Jadi untuk menjaga kesatuan di dalam Kristus, kita harus ngapain? Melekat satu sama lain. Jadi jangan pernah ada yang menonjol sendiri, ada yang mau show off sendiri. Tidak ada. Kalau di sini ada yang seperti itu, akan cepat-cepat dibumikan dulu, didaratkan dulu, biar nggak terus terbang kemana-mana, nggak melayang kemana-mana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada. Terima kasih Kak Yere buat jawabannya, dan saya yakin bahwa kita semua diberkati ya teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan masuk dalam sesi games. Jadi bagi teman-teman nanti yang dalam sesi games nanti boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti disampaikan lewat chat room. Bisa dimengerti teman-teman? Ya, kita akan mulai games kita. Pertanyaan yang pertama, teman-teman boleh jawab ya. Siapakah nama lengkap Kak Yere dan berasal pelayanan dari mana? Boleh teman-teman yang mau jawab, boleh di lewat chat room. Sekali lagi pertanyaannya, siapakah nama lengkap dari Kak Yere dan pelayanannya berasal dari GPI mana? Contek di IG. Yeremia Siahaan. Biar makin banyak siahaan di GPI. Kebiasaan semakin banyak. Oke, jawaban yang benar ini dari deng 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 deng. Jawaban yang benar ini dari Giska Anastapin. Jawabannya PDP Yeremia Penomban, tempat pelayanan Pemantang Siantar. Yeay. Luar biasa. Oke teman-teman, pertanyaan yang kedua. Sebutkan 3 saja keadaan di akhir zaman. Sekali lagi, sebutkan 3 saja keadaan di akhir zaman. Deng deng deng. Siapakah yang lebih tercepat? Dolar naik. Emas meningkat. Keren ini. Kak Nathan selalu ngikutin ya. Bang Nathan selalu ngikutin. Oke, ini sudah dapat siapa pemenang jawabannya yang benar. Tahu aja Giska ini ya. Tahu aja Giska sama. Oke, pertanyaan yang kedua. Yang benar jawaban dari Joel dan Yosafat.
ini satu, tidak tahu mengasihi, tidak suka berdamai, mengkhianat. Thank you Yoel, jawabannya benar. Oke teman-teman, selanjutnya semangat ya teman-teman jawab pertanyaan. Soalnya ini hadiahnya hadiah besar. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan ayat pembacaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Yere. Sekali lagi, sebutkan ayat pembacaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Yere. Ayat Alkitab. Deng, siapakah ini yang benar jawabannya? Nas Alkitab. Ada pertanyaan, ada jawabannya ini. Filipi 1 ayat 3. Aku berdoa kepada Tuhan setiap mengingat kamu. Wah, ini luar biasa ini. Siapakah ini? Oh, ini sudah ada. Kak Yo. Siapakah? Reng. Jangan-jangan Yoel lagi nih yang menang. Yoel, Dia bagi-bagi Joel sama lagi yang nih. lain, Yoel. Kayaknya Joel aja deh yang ngabisin semua. Ternyata teman-teman jawaban yang benar adalah dari Yoel dan Yosafat Stapin. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Keren Yoel. Memang kalian ini Kamu ya. semakin maju. Oke teman-teman. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Oke. Ini sangat gampang. Pertanyaannya adalah, apa judul RPPI Takseris kita malam ini? Once again, saya bacakan. Apa judul RPPI Takseris kita malam ini? Siapakah ini duluan? Mari kita lihat di grup. Dan jawabannya dimenangkan oleh Yohana Paulina Siahaan. Jangan banyak-banyak buat Yoel lah. Bagi-bagi. Oke teman-teman. Sampai di sini games kita pertanyaannya. Baik, bagi teman-teman tadi yang sudah menjawab dan yang disebutin namanya, segera menghubungi admin kita. Segera menghubungi admin kita lewat nomor WA boleh. Dan juga jangan lupa men-DM IG kita RPPI Nasional. Akan ada hadiah 100.000 untuk orang pemenang, yaitu saldo e-wallet yang akan dibagikan bagi teman-teman yang memenangkan per games malam hari ini. Selamat yang sudah mendapatkan kemenangan di games malam hari ini. Oke teman-teman, selanjutnya pengumuman kita bagi kita semua. Terima kasih ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Yere yang sudah membagikan materi bahkan sharing di malam hari ini yang sangat memberkati kita semua. Dan mari kita terus membangun komunitas kita yang benar, yang sehat, sehingga firman Tuhan tadi katakan kita menjadi garam dan terang dunia, dan melalui hidup kita Tuhan semakin dipermuliakan. Sekali lagi ikutin tetap terus melihat DM RPPI Nasional. Untuk pengumuman kita akan ada
kelas praise and worship. Kelas praise and worship tentang worship leader dan singer yang akan dilaksanakan di bulan Agustus ini juga. Dan yang kedua, akan ada kelas musik juga yang akan diadakan di bulan ini juga. Dan yang terakhir, pengumuman kita sekali lagi, jangan lupa men-follow up RPPI Nasional di Instagram. Oke teman-teman? Ya, puji Tuhan sampai di situ pengumuman kita. Kita akan masuk dalam sesi foto bersama. Saya serahkan kepada Konatan. Cara yang mimpi Oke, sebentar saya dan melihat saya lagi. Oke. Oke teman-teman, thank you pertama-tama buat Yere yang sudah berbagi setelah ditodong berkali-kali akhirnya maju juga. Ya. Sama-sama Kak, Ya. makasih ya untuk kesempatannya. Ya, kita akan foto bersama. Jadi teman-teman siapin nih, rame nih pasukannya hari ini. Ya. Jangan lupa follow IG-nya kita rppi.nasional, kemudian juga subscribe YouTube-nya RPP Nasional. Ya. Yuk kita akan foto, boleh dibuka kameranya teman-teman. Saya tunggu 5 detik lagi. Oke, kita akan foto ya. Kita akan foto 17 kali. Foto yang pertama siap-siap 1, 2. Oke. Sebentar. Gimana ini? Kayak lagi ya. Kayak lagi, makin gaya. Bebas. Yuk, 1, 2. Kalau kayak gini sih nggak bisa screenshot. Oke. 1, 2. Kayak lagi 1, 2. Oke. Oke, ya sekali lagi saya pribadi ngucapin terima kasih buat tim PW, ya buat host, buat pembicara, ya kita mengucap syukur. Ya kita terus eksis melayani Tuhan, terus eksis dengan alma mater Gereja Penyebaran Injil, ya terus setia melayani Tuhan, semangat terus dimanapun teman-teman berada, ya yang masih kuliah. Yang masih kerja, apapun itu, yang full time layanan, ayo kita setia sama Tuhan. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada Rida. Ya, oke, terima kasih Konatan. Baik teman-teman, kita akan akhiri acara talk series kita di malam hari ini. Sekali lagi, tetap ikutin acara-acara yang akan diadakan oleh RPPI kita. Dan pastinya akan ada hal-hal yang lebih hebat, dahsyat lagi yang akan dikerjakan. Dan mari teman-teman kita semakin antusias. Baik, saya kembalikan kepada Konatan untuk menutup kita dalam doa dan berkat. Baik, kita akan berdoa. Mari.